Protes bukan hanya tentang demokrasi. Mari komen dan proteslah, wahai masyarakat. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi. Selamat datang di Protes Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Uya di konten yang pasti ditunggu-tunggu oleh kalian, di konten Protes Masyarakat. Jadi konten ini masih tetap sama, akan membahas banyaknya fenomena yang terjadi di dunia sosial media. Dan gue juga akan membacakan beberapa komentar menarik masyarakat yang memberikan pendapat atau komentarnya terhadap fenomena yang terjadi di dunia sosial media. Dan tentunya gue juga akan memberikan pendapat tentang fenomena tersebut. Sebelum masuk ke topik utama, gue ingin mengucapkan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada dunia internasional ya. Jadi ada kabar duka dari dunia internasional. Ya, betul sekali tentang invasi Rusia terhadap Ukraina. Jadi gue pikir ya dari zaman dulu tuh perang tuh gimana ya, kayak percaya nggak percaya gitu. Dan sekarang gue mengalami masa itu, masa perang dan invasi, ngeri juga sih, ngeri kena imbasnya aja sih, kayak gitu. Kenapa ini menjadi kabar duka ya untuk kita? Karena sosial media tuh menganggap ini adalah pemicu perang dunia ketiga. Nggak kebayang cuy, perang dunia. Dan kenapa gue bilang ini mengerikan? Karena dua negara tersebut, Rusia dan Ukraina, mereka tuh memiliki pembangkit tenaga nuklir. Jadi ngeri banget cuy kalau mereka sampai menggunakan nuklir nih di perang ini. Kalau nuklirnya nyasar ke Indonesia, jadi abu gitu ya semua. Ngeri banget cuy. Gue belum pernah sih ngeliat dampak nuklir, orang yang kena nuklir langsung gitu, kayak gimana. Cuma nuklir tuh, momok nuklir di telinga gue pribadi ya, senjata yang super power banget. Untuk yang belum tahu kenapa konflik ini bisa terjadi, gue akan menjelaskan secara singkat kali ya, kenapa konflik ini bisa terjadi. Dan untuk yang sudah tahu kenapa ini bisa terjadi, tolong dikoreksi kalau ada yang salah, oke? Jadi invasi ini bisa dikaitkan dengan Perang Dunia Kedua zaman dulu, yang mana kekuatan dunia itu terbagi atas dua blok. Yang pertama itu ada blok poros dan blok sekutu. Kalau Indonesia masuknya blok M. Ya lanjut, yang pertama ada blok poros, terdiri dari beberapa negara, yaitu dipimpin oleh Jerman, Italia, Jepang, dan juga beberapa negara lainnya. Yang kedua itu ada blok sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, United Kingdom, dan beberapa negara lainnya. Fast Perang Dunia dimenangkan oleh blok sekutu, yang mana ada Amerika, Uni Soviet, United Kingdom, dan negara-negara lainnya. Setelah Perang Dunia berakhir, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tergabung dalam blok sekutu berlomba-lomba menjadi negeri adidaya atau negeri superpower. Bahkan Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing bukan hanya dalam hal politik militer, tetapi mereka juga bersaing dalam bidang ekonomi. Karena persaingan yang ketat antara Amerika dan Rusia, mereka berdua tuh terlibat perang dingin jadinya. Akibat persaingan tersebut, blok sekutu itu terbelah lagi menjadi dua. Jadi tuh blok sekutu tuh Eropa terbagi jadi blok barat dan blok timur. Blok barat itu dipimpin oleh Amerika dan beberapa negara lainnya, dan mereka memiliki aliansi militer bernama NATO. NATO tuh North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Dan di blok timur dipimpin oleh Uni Soviet dan beberapa negara lainnya. Dan mereka juga memiliki aliansi militer yang bernama Pakta Warsawa. Nah, jadi gue jelasin ya, kan pertama dari Perang Dunia Kedua ada blok poros dan blok sekutu. Menanglah blok sekutu nih. Blok sekutu akhirnya terpecah lagi. Blok barat dan blok timur, kayak gitu sampai situ ya. Blok barat Amerika, blok timur Uni Soviet. Jadi di tahun 1991 Uni Soviet tuh terpecah lagi. Blok timur nih terpecah lagi menjadi 15 negara.
karena ada blunder kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin Uni Soviet, yaitu Mikhail Gorbachev. Dan di antara 15 negara tersebut ada Rusia dan Ukraina, kayak gitu. Dan aliansi militer mereka tuh yang disebut Pakta Warsawa akhirnya ikut dibubarkan juga cuy, kayak gitu. Jadi udah pecah dah mereka, kayak gitu. Pertanyaannya, kenapa Rusia dan Ukraina tuh mengalami konflik? Jadi diawali pada tahun 2013, Ukraina berusaha menggulingkan presidennya yang pro ke Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Nah, berawal mulai dari situ tuh. Akibat peristiwa tersebut, Rusia mencaplok Semenanjung Crimea. Jadi ada daerah di Ukraina namanya Semenanjung Crimea. Nah, itu direbut sama Rusia supaya bergabung gitu sama Rusia kan. Itu pada tahun 2014. Gak lama kemudian setelah itu ada gerakan separatis di beberapa daerah di Ukraina dan mereka tuh mendeklarasikan kemerdekaan mereka di ibu kota Ukraina. Gila gak tuh? Di Kiev. Peristiwa itu memakan korban jiwa 13.000 orang, diantaranya militer dan warga sipil. Menurut Presiden Vladimir, Ukraina termasuk dalam bagian Rusia secara historikal dan budaya. Secara ekonomi juga Rusia tuh udah mengajak Ukraina bergabung di dalam Uni Ekonomi Eurasia. Jadi Uni Ekonomi Eurasia tuh dibentuk oleh Vladimir Putin untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ekonomi khususnya untuk negara-negara pecahan Uni Soviet. Tetapi Ukraina menolak bergabung dengan Uni Ekonomi Eurasia. Ukraina lebih tertarik bergabung dengan Uni Eropa dan NATO yang mana ada Amerika Serikat di situ. Jadi Ukraina nggak mau ada campur tangan Rusia di negaranya lagi lah. Nah, kayak gitulah singkatnya. Presiden Putin ya murka dia karena ada prospek dibentuknya pangkalan NATO di perbatasan Ukraina-Rusia. Hal tersebut tuh menjadi zona merah ya di perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Putin juga menempatkan ratusan ribu personel militer mereka ya di perbatasan tersebut untuk mengantisipasi terjadinya ekspansi wilayah oleh NATO kayak gitu. Jadi itu udah di perbatasan biar nggak dicaplok lagi daerahnya. Dan hal ini adalah reaksi Rusia terhadap hubungan NATO dan Ukraina yang semakin erat. Keberpihakan Ukraina terhadap NATO membuat Rusia terancam khususnya di bagian perbatasan. NATO rencananya juga meningkatkan dukungan kepada Ukraina dalam hal persenjataan, latihan militer, juga personel militer. Dan Joe Biden juga akan mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan ke Eropa Timur dengan perlengkapan alutsista dari negara-negara yang beraliansi dengan NATO. Jadi peperangan yang terjadi antara blok Barat dan Timur kemungkinan masih bisa terjadi nih. That's why peristiwa perang ini dikaitkan dengan Perang Dunia Ketiga. Kayak statementnya Lord Rangga Sunda Empire ya, di tahun 2020, dia bilang bahwa tatanan dunia harus diperbaiki gitu loh, karena udah masuk dunia 3. Gue nggak tahu maksudnya dunia 3 itu apa. Orang-orang masih menganggapnya itu adalah Perang Dunia 3. Mungkin kalau Sunda Empire didirikan lagi, silakan kalian mungkin mau join Sunda Empire. Ngeri banget ya. Nah, ini protes masyarakat dari fenomena di dunia internasional. Mantap. Dilansir dari Instagram Kumparan.com, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memerintahkan mobilisasi militer secara umum. Hal itu tertuang dalam deklarasi yang ditandatangani Kamis 24 Februari. Dalam deklarasi tersebut, Zelensky mewajibkan pria berusia 18 sampai 60 tahun untuk tinggal di Ukraina dan membantu pertahanan militer. Jadi wanita, anak-anak cabut diungsiin ya. Ini untuk pria yang umurnya 17 tahun 11 bulan, ya selamat, Anda beruntung tidak ikut perang. Tapi menurut gue kalau emang jiwa nasionalisnya tinggi ya pasti umur berapa aja ya. Ya umur 17 pasti mereka ikut lah kalau jiwa nasionalisnya tinggi. Bisa megang senjata ya kan 17 tahun. Duh. Ya mari kita lihat protes masyarakatnya. Nggak mau dukung yang mana-mana, cuma nggak bisa ngebayangin derita rakyat yang nggak tahu apa-apa. Iya sih, sedih lah bro, kita harus siap berpisah dengan keluarga ya kan, mau nggak mau. Entah nantinya gugur atau selamat ya kan, yang penting
berjuang dulu untuk membela negara ya. Anaknya mana masih kecil lagi, ya ampun, sedih banget. Anaknya calon-calon yetim ya. Lanjut, maaf butuh tenaga impor nggak? Di sini banyak di sini su banyak di sini yang suka nongkrong, disuruh nyari kerja males, minta duit dulu ke bapak ibu. Kalau nggak dikasih malah bakar motor. Buset. Boleh kirim ke sana kah? Nah, ini menurut gue ya, untuk eee, para pecinta tawuran ya, nih anak-anak STM gitu, anak-anak SMA, kalian bisa nih membuktikan eksistensi kalian di Ukraina, ya nggak? Nanti kalian tuh nggak cuma dibekelin celurit, pedang, enggak, kalian juga dibekelin kopel cuma ujungnya itu granat ya kan. Jadi entar pas muter-muter ya kan, lempar, jedum, meledak ya kan. Waduh seru banget ya nggak? Terus juga untuk para pro player FF atau PUBG bisa juga tuh membuktikan skill menembaknya nggak cuma di game aja kayak gitu loh. In real life juga ya kan. No recoil, aduh. Dikasih kesempatan di real life untuk ya tembak-tembakan. Cuma mapnya tuh bukan di Pochinki, di Erangel. Cuma mapnya tuh di map baru di Kiev, Ukraina. Anjay, seru ya. Terus juga mungkin para curanmor di Indonesia juga bisa tuh diberangkatkan ke Ukraina. Mereka kan jago tuh mencuri tanpa ketahuan ya kan. Jadi tugas mereka nyolong kendaraan-kendaraan militer Rusia. Nyurinya bukan motor lagi cuy, ya kan, bukan motor Matic, motor Beat. Mencurinya itu mereka udah kelasnya naik. Jadi mencuri tank ya kan, mencuri pesawat jet, wah, mantep malah. Daripada di Indonesia kan kalau nyuri kan habis digebukin ya kan. Mending ke Ukraina nah sekalian. Setidaknya jadi curanmor ada manfaatnya juga kayak gitu. Selanjutnya mungkin bisa diberangkatkan dukun santet, bisa tuh. Jadi tugas dukun santet tuh bukan ngirim paku lagi ke dalam tubuh musuhnya ya kan. Sekarang tuh ngirimnya nyantetnya nyantet granat ya kan, nyantet rudal. Jadi rudalnya tuh akurat, bisa tepat di badan orangnya kayak gitu loh. Jadi gimana nih Presiden Ukraina? Tertarik gak nih sama line up dari Indonesia? Anak-anak STM bisa jadi tanker ya kan, mereka di depan face to face. Terus para pro player PUBG, FF jadi marksman ya kan di belakang dari jauh, nembak-nembakinnya dari jauh. Terus curanmor bisa jadi assassin tuh, mereka kan mencuri diam-diam ya kan. Dan dukun santet bisa jadi mage atau jadi support. Kalau jadi support tuh mereka mengirimkan makanan ke dalam tubuh pasukan kayak gitu. Jadi nggak perlu nggak kelaparan pasukannya, bisa tahan perang perang terus ya. Tentara Rusia heran kok tentara Ukraina kok nggak ada capeknya. Ternyata disuplai makanan sama dukun kayak gitu. Sisanya bebas lah tuh mau tambahin tank ke MM, assassin atau tanker bisa tinggal pilih aja. Lanjut, ini ada yang bangsat ya komentar. Solusinya cuma satu, Zelensky sama Putin 1v1 di mid. Ya lanjut, saya suka dengan sikap Presiden Ukraina untuk tetap melawan mempertahankan kedaulatannya walau sendirian tanpa NATO membantu. Ya jadi menurut sumber-sumber yang gue baca ya, NATO sama Amerika Serikat tuh tidak mengambil keputusan selama invasi ini loh. Jadi Ukraina kayak di prank gitu. Awalnya mau rencananya kan mau bantu alutsista, personel militer. Sekarang pas udah diinvasi Rusia ya kan, di ghosting Ukraina. Sedih loh. Presidennya minta-minta bantu sampai ke Indonesia juga. Indonesia ntar ngirimin tuh anak STM, player FF, curanmor, kirim-kirimin aja Laksono. Jadi pendapat gue mengenai fenomena ini, gue menghimbau nih untuk para netizen Indonesia
tolong ditahan dulu komentarnya. Jangan komen yang aneh-aneh ke akun-akun Rusia dah. Gue ngerinya dibaca sama Vladimir Putin ya kan. Kalau dibaca terus dikirimin nuklir ke Indonesia, jadi abu gitu ya semuanya. Gila ya loh. Nih tiba-tiba ada puff jadi abu semuanya. Waduh, ngeri, jangan sampai. Tahan dulu, mending ditahan dulu ya. Dan untuk Indonesia, mari kita tingkatkan kualitas negara kita lagi. Kita perbaiki yang masih buruk-buruk supaya setidaknya ada kesempatan untuk kita apa ya? Bisa jadi setara gitu sama Ukraina dan Rusia gitu. Di bidang ya misalkan bidang ekonomi atau ya bidang lainnya. Jangan kita sibuk sama minyak goreng aja sama toa masjid. Aduh, kocak. Dan gue berharap ada titik terang di antara peperangan antara Rusia dan Ukraina. Semoga tidak berkepanjangan ya perang ini. Ngeri bro, perang dunia ketiga ya kan. Aduh, nggak kebayang gue. Karena kalau dihitung dari kekuatan militer Ukraina dan Rusia, Ukraina cuma bisa bertahan 10 hari bro diserang Rusia. Kalah sama puasanya 30 hari. Aduh. Ya udah, jadi cukup aja konten protes masyarakat kali ini. Kalau kalian punya ide mau bahas apa, silakan komen atau DM di Instagram Uyakuya. Sampai jumpa di protes masyarakat selanjutnya. Bye bye.